wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, segala pujian hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengisi kajian malam ini sedikit saja, karena memang kita ini adalah baru saja merayakan suasana Hari Raya Idul Fitri, di mana kita saling mendoakan dengan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Maka untuk menjaga fitri, ya, suasana fitri tersebut, maka ada sikap yang mesti kita lakukan. Sikap yang mesti kita lakukan adalah i'adatul jasadi minal maksiat ila taubat. Mengembalikan jasad kita, ya, anggota badan kita dari hidup maksiat pindah kepada taat. Kenapa ada ungkapan demikian? Ini berdasarkan keyakinan bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, mau pejabat, mau rakyat, mau ustadz, mau petani, mau pedagang, siapapun kita pasti pernah melakukan berbuat salah dan dosa. Jangankan kita manusia biasa, Abul Basar sekalipun, Nabiullah Adam pernah hilap. Ketika Allah berikan kesempatan untuk tinggal di surga, tapi apa kata Allah? Jangan pernah mendekati pohon ini. Nabiullah Adam hilap, akhirnya Nabiullah Adam mendekati, memetik sampai memakan buahnya. Awalnya tidak tergoda, akan tetapi iblis merayu ibunda Hawa, akhirnya Nabiullah Adam pun tergoda, mendekati, memetik sampai memakan buahnya. Tidak habis 1 kilo, konon 1 pun tidak habis. Tapi asbab dari semua itu, Nabiullah Adam diturunkan ke dunia. Nabiullah Adam diturunkan ke dunia, tobatnya beratus-ratus tahun. Ya, 1 di Jeddah, 1 di India. Bayangkan, Nabiullah Adam di surga, hilap 1 asbab, diturunkan ke dunia. Nah, kita di dunia pengen masuk surga. Kira-kira dosa kita 1 apa banyak? Istighfarnya, Nabi kita aja setiap hari, ya, selalu lebih dari 70, bahkan dikatakan 100 kali memohon ampun wa tubu, tobat kepada Allah, ya. Nabi Muhammad yang maksum, istighfarnya dalam riwayat lebih banyak dari 70, ada yang bilang 80, bahkan 100. Nah, kita yang tidak maksum bagaimana? Makanya Allah mengingatkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, ya. Ayo bersegeralah, cepat-cepatlah engkau memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah surga menanti. Bapak Ibu sekalian, maka hijrah yang harus kita lakukan adalah tadi, dari maksiat kepada taubat. Karena taubat ini adalah pintu utama dan pertama untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar taubatnya, akan benar kesananya. Tapi kalau salah taubatnya, akan salah kesananya. Apa itu taubat? Taubat secara bahasa aruju, kembali kepada Allah, aruju ilallah. Jadi yang asalnya hidup jauh dari aturan Allah, kembalilah hidup dengan aturan Allah. Syarat taubat ada 3, supaya singkat. 1, berhenti dari maksiat. Kalau kita, mohon maaf, ya contoh saja, seorang penjudi, taubat dari judi, berhentilah judi. Itu taubat namanya. Taubat 1, berhenti dari maksiat. Yang kedua, menyesal atas apa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa itu. Harus ada penyesalan. Kalau enggak menyesal, bukan taubat. Yang ketiga, ala ya'taqida ayyauda ilaih.
Ya. Jadi bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Berhenti dari maksiat, menyesal dan bertekad tidak mengulanginya kembali. Adapun tobat hakul adami nambah satu. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, ya. Maka dalam suasana Idul Fitri alangkah lebih baik dimanfaatkan untuk saling memaafkan. Di Indonesia suka ada tradisi halal bihalal. Jangan sampai nanti kita di yaumul qiyamah punya pahala sholat, punya pahala puasa, pahala umroh habis dimintai pertanggungjawaban oleh orang-orang yang pernah kita dolimi. Nanti ada yang menuntut, kamu dulu berhutang tapi nggak bayar, kamu dulu fitnah saya diam saja, sekarang minta pertanggungjawaban. Maka seandainya demikian, pahala-pahala itu bisa habis dipakai mengganti kepada orang yang kita dolimi. Kalaupun pahala sudah habis, masih banyak yang menuntut, maka dosa mereka yang akan dilimpahkan kepada kita. Itulah kata Nabi, orang yang muflis pada ujung-ujungnya akan dilemparkan ke neraka. Muflis itu bangkrut di hari kiamah. Pahala banyak, tapi banyak masalah yang belum diselesaikan. Maka sekali lagi, perbaharuilah terus taubat kita. Bahasanya dambun zal zikrullah. Ya, perbanyak zikrullah, istighfar. Ya, subhanallah, alhamdulillah, itu bagian daripada taubat-taubat kita. Kemudian nun, nadamatun, teruslah menyesal. Jangan merasa orang paling soleh, lebih banyak merasa banyak salah. Kemudian birullah, ya, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Insyaallah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, itu akan menghapus kejelekan-kejelekan di masa lalu. Istiqomahlah terus berbuat kebaikan, maka dosa-dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita duduk di sini di Masjid Nabawi beribadah, kemudian nanti ibadah umrah, semua itu menjadi bagian daripada proses taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak yang ingin ikut jarah ke Baki, ya, maka kita sholatnya sama-sama di pintu 37. Insya Allah kalau lihat situasi nggak terlalu padat, kita masih bisa masuk ke dalam. Ibu-ibu sholatnya tinggal masuk aja kan depan, ya, pintu ini kan ibu-ibu ya. Nah, jadi cukup dekat. Ibu-ibu habis sholat ada waktu, silakan mau doa, dikir, langsung pulang. Kemana? Ke hotel. Makan pagi, siap-siap, 7:30 kita